Oke, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Mifi Amalo di Soft Media Channel. Dan di pertemuan kali ini kita akan lanjut masih di episode 1 ya teman-teman. Kita di pertemuan kemarin kan kita sudah lanjut di episode 1 bagian 1 tentang pengenalan awal tentang pembuatan aplikasi buku induk ya. Jadi kali ini kita akan lanjut lagi di bagian 2-nya. Di sini nanti kita akan masuk di pembuatan database dan juga untuk kita tampilkan data di interface dari database yang sudah kita isi sebelumnya. Oke. Jadi kali ini kita akan masuk ke bagaimana buat database, terus bagaimana koneksi antara kode igniter dan database. Kemudian kita coba tarik data untuk ditampilkan di database kita atau ditampilkan di aplikasi kita. Oke ya. Jadi teman-teman yang nanti butuh source code-nya untuk pertemuan bagian 2 ini, di bagian 1 saya nggak taruh link ya, karena itu hanya pengenalan awal. Nanti source code-nya untuk sampai di video ini, di bagian 2 ini, saya akan taruh di link pembelian di bawah. Jadi teman-teman yang mau source code-nya cukup klik di situ dan nanti akan masuk ke sini, ke link.id. Di situ teman-teman bayar 10.000 aja untuk traktir kopi. Tapi kalau yang nggak mau beli source code-nya juga, tapi pengen dapat ilmunya, ya silakan nonton video saya sampai selesai. Oke ya, jangan lupa subscribe dan teman-teman juga jangan lupa untuk komen di bawah. Kalau teman-teman butuh aplikasi apa, pengen buat aplikasi apa, silakan komen di bawah teman-teman. Biar nanti kita sama-sama buat aplikasinya. Teman-teman bisa request ya, Bang tolong dong buat aplikasi kayak gini, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian 2 aja teman-teman. Oke ya, jadi sekarang untuk di bagian 2, kita akan mencoba untuk koneksi database dan juga tampilkan data yang ada dari database kita tampilkan di aplikasi kita. Kemudian kita juga coba koneksi dari kode igniter ke Bootstrap ya. Kita koneksi dari kode igniter ke Bootstrap. Gimana sih cara koneksinya? Gimana sih cara koneksi antara CSS-nya di Bootstrap dan juga dengan kode igniter sehingga aplikasinya itu tampil jauh lebih menarik. Di pertemuan kali lalu kan kita sudah download ya, untuk admin LTE, kayak gini. Ini untuk CSS-nya atau Bootstrap-nya kita sudah download. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut di pertemuan di bagian 1, kalau udah ada, nah itu kita sudah download seperti ini. Kemudian sebelum sebuah aplikasi dijalankan, pastikan bahwa exam kita jalankan dulu. Seperti di pertemuan sebelumnya, kita klik di disk PC, kemudian di local disk C, kita ke exam, kemudian cari namanya exam control. Kita buka. Oke, kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman silakan klik start di pertama dan kedua. Sampai pastikan untuk Apache dan MySQL-nya itu jalan ya. Jadi nggak ada error di sini. Nanti kalau seandainya teman-teman punya kendala atau ada bingung di mana, nanti di deskripsi saya taruh juga nomor Telegram saya. Teman-teman silakan hubungi saya via Telegram untuk kita konsultasi sama-sama. Kalau untuk konsultasinya sih free teman-teman ya. Teman-teman cukup traktir saya kopi kalau mau dapat source code-nya. Itu hanya untuk saya bisa beli kopi biar semangat buat bikin tutorial teman-teman. Oke ya, thank you. Buat yang sudah bayar, thank you. Oke, ini kemudian kita close. Kalau sudah close seperti ini, ininya kita minimize saja dulu. Kemudian kita jangan lupa buka Visual Studio Code karena kita akan kerjanya di sini. Buka Visual Studio Code-nya. Oke, ini kemarin masih terbuka ya, saya udah buka memang. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya sudah buka Visual Studio Code dan sudah open folder ke ep1_buku induk, pasti waktu dibuka pertama kali munculnya seperti ini. Kemarin kan kita coba bikin satu controller baru dengan nama Mifi di sini, kemudian di welcome message juga kita coba ganti tampilannya dari welcome to code igniter menjadi welcome to Mifi Amalo. Kemudian kita sudah belajar bagaimana konfigurasi di bagian config, kita tambahkan URL-nya. Oke. Sekarang nanti kita akan buat database dan kita coba koneksi ke database ya. Kita langsung ke koneksi ke database dulu. Dan saya akan jelaskan tentang cara pembuatan database itu seperti apa. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang routes, apa itu default controller. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan di bagian 1.
Oke ya, jadi ini kita close aja dulu. Kita lagi belum butuh, kita close aja dulu semuanya biar kosong. Oke. Kemudian kita kembali ke Google Chrome. Nah, di sini teman-teman buka Google Chrome, pastikan bahwa examnya sudah aktif ya. Kita sudah klik start di bagian pertama dan juga yang kedua. Sekarang kita ketik di sini nih localhost, enter. Nah, kalau examnya sudah aktif, pasti dia akan tampil tampilan seperti ini. Welcome to exam for Windows. Oke ya, jadi saya pakai yang versi 7.4 kan saya sudah terlanjur yang 7.4. Teman-teman yang pakai 7.3 nggak masalah, nggak ada problem sama sekali. Itu yang penting masih dalam versi 7. Oke ya. Kemudian untuk buat database, di bagian sini ada tulisan PHP My Admin. Teman-teman klik di sini, PHP My Admin. Ini kadang kalau koneksi kita sementara menjalankan local server, kemudian kita sambil koneksi juga ke internet, itu biasanya loadingnya lambat, teman-teman. Ya, saya klik lagi. Aduh, kenapa nih lambat sekali? Kita tunggu aja ya, kalau loadingnya lambat pun tunggu aja, nggak apa-apa. Coba saya matikan internetnya dulu ya. Oke, jadi kalau kita sambil koneksi internet biasanya memang loadingnya lambat teman-teman. Tapi kalau internetnya kita sudah, karena dia lagi jalan local server, kemudian kita juga lagi koneksi internet, makanya jalannya lambat. Jadi kalau seperti ini teman-teman lagi kerja, untuk loading pertama kali untuk examnya, kalau seandainya di loading lambat seperti itu, teman-teman matikan koneksi internetnya, biar dia bisa masuk. Oke, yang pertama kita akan buat database baru. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kiri di sini ada tulisan namanya baru. Ada juga yang komputer itu kalau settingannya default itu pakai bahasa Inggris, biasanya tulisannya bukan baru tapi tulisannya new ya. New itu kan sama dengan baru ya. Ya di sini kan settingan saya bahasa Indonesia makanya dia baru. Mungkin di laptop teman-teman kalau settingannya bahasa Inggris seperti tulisannya new, N-E-W. Oke. Kita klik di baru. Kemudian kita masukkan nama basis datanya adalah buku induk. Ya ada satu catatan teman-teman, di saat dalam pembuatan database, mau nama databasenya, mau nama tabelnya atau nama fieldnya, tidak boleh gunakan spasi teman-teman. Spasi itu tidak boleh digunakan. Jadi kalau kita mau spasi, kita ganti spasinya dengan underscore. Oke, jadi dalam pembuatan database dan nama database, nama field, itu tidak boleh mengandung karakter spasi di dalam. Oke ya, kita masukkan buku induk, kemudian kita klik tombol buat. Kalau yang bahasa Inggris biasa namanya tombol create. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu buat, kalau di bahasa Inggris namanya create. Jadi tergantung settingan labnya teman-teman ya. Kita klik buat. Oke, database buku induk telah dibuat. Nanti kita lihat di bagian kiri sudah ada satu database di sini yang namanya buku induk. Oke ya, sudah satu base namanya buku induk. Sekarang kita mau buat tampilkan data untuk yang siswa dulu teman-teman ya. Kita buat yang siswa. Nah, waktu kita klik di buku induk seperti ini, kalau tabelnya belum ada tabel, jadi gini teman-teman ya. Saya jelaskan lagi biar teman-teman paham. Oke. Jadi untuk database sendiri, oke. Di dalam satu buah database, contohnya nama databasenya tadi buku induk. Oke, nama databasenya contohnya buku induk. Nah, di dalam database itu akan terdiri dari banyak tabel. Dalam satu DB ya. Database saya singkat aja DB. Contohnya gini, kita punya aplikasi namanya buku induk. Di dalamnya ada, kita mau isi data apa? Data siswa, data guru. Berarti ada tabel siswa, ada tabel guru. Nah, bisa juga kita tambahkan tabel user.
User ini untuk apa? User ini untuk loginnya. Login ke dalam biasanya kita sebut dengan tabel user atau tabel login atau tabel admin, terserah sih. Tapi saya sih sering lebih gunakan tabel user ya. Jadi di dalam satu buah database dia terdapat banyak tabel. Tabel ini bebas, teman-teman mau taruh berapa tabel aja terserah, tergantung dari kebutuhan. Kemudian turunannya lagi, di setiap tabel itu terdapat banyak field. Field itu contohnya apa? Contohnya tabel siswa. Ya, tabel siswa. Fieldnya itu mungkin ID siswa. Kemudian field yang kedua, nama siswa. Field yang ketiga, contohnya jenis kelamin. Nah, ini yang disebut dengan field. Ya, ini namanya field. Oke. Oke. Jadi satu database punya banyak tabel di dalamnya. Dan itu bebas, tidak ada batas. Di setiap tabel punya yang namanya field di dalam sebuah tabel. Fieldnya ini juga bebas, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Jadi dalam satu database punya banyak tabel. Dalam setiap tabel terdapat banyak field. One to many. Oke. Itu kalau dalam bahasa DBMS ya, Database Management System, kita biasa sebut dengan one to many to many, one to one, dan sebagainya. Oke? Jadi di sini kita akan buat untuk data siswa sendiri, kita akan buat kurang lebih ada 4 tabel ya. 4 tabel. 4 tabel. Tabel yang pertama itu tabel siswa. Tabel yang kedua itu tabel guru. Tabel yang ketiga itu tabel kelas. Dan tabel yang keempat adalah tabel user. Nah, tabel siswa itu ini untuk menampung data siswa. Tabel guru untuk menampung apa? Sudah pasti untuk menampung data guru. Tabel kelas untuk menampung data kelas. Tabel user untuk menampung data login user. Jadi kalau di tabel siswa itu ada ID siswa, ada nama siswa, jenis kelamin. Tabel guru juga mungkin ada nama guru, ID guru, nama guru, jenis kelamin. Tabel kelas itu ada ID kelas, nama kelas. Tabel user itu ada contohnya nama, username, passwordnya apa. Nah, nama, username, password itu ada di tabel user. Oke ya. Jadi nanti kita akan buat 4 buah tabel. Tapi di pertemuan yang kali ini kita akan coba get data yang tabel siswa dulu. Oke ya. Tapi kalau saya lihat waktunya cukup, kita bisa buat semua tabel. Oke. Jadi kita coba buat tabelnya. Oke. Nah, saya akan buat fieldnya itu singkat aja ya, hanya sebagai contoh. Nanti tinggal teman-teman kalau mau buat, teman-teman tambahkan sendiri. Gimana cara tambahkannya nanti sebentar dalam tutorial saya akan jelaskan. Oke ya. Kalau sudah kita close. Nah, sekarang kita buat adalah tabel siswa. Kita kasih nama siswa. Kita pilih saja jumlah kolom ini 4. Jumlah kolom ini kenapa kita pilih 4? Kita sesuaikan. Contohnya kita punya ID. Punya nama siswa sudah 2. Punya jenis kelamin sudah 3. Punya alamat. Berarti kita butuh 4. Atau kita butuh 5 sama kelasnya kelas berapa. Jadi di sini saya kasihnya 5 aja. Oke, 5. Kita klik buat atau yang bahasa Inggris kliknya adalah create. Oke. Sekarang tampil seperti ini. Ada kolom 5. 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Kolom yang pertama, ingat bahwa di setiap tabel harus ada namanya ID. ID per masing-masing tabel. Jadi contohnya untuk siswa kita kasih ID _ siswa. Walaupun siswa sudah punya NIS dan NISN, tetap kita wajib punya ID. Biasa sih gaya kerjanya saya gitu. Masing-masing programmer dengan gayanya masing-masing. Ada programmer yang kalau siswanya sudah punya NIS, atau kalau kita masyarakat sipil sudah punya NIK, berarti ini mereka jadikan sebagai NIK. Tapi kalau saya kebiasaan NIK itu sendiri, ID itu sendiri.
gitu. Jadi tergantung gaya programmernya masing-masing ya. Jadi sini saya kasih ID siswa. ID siswa ini jenisnya tetap int, integer, karena filenya pasti angka. Kemudian karena ini ID, ingat bahwa ID yang kita taruh paling atas di sini, ID atau NIS atau NIK itu kode unik. Unik itu artinya bahwa nanti kan ini akan tampung banyak siswa nih, contohnya 100 siswa. Yang disebut unik itu artinya data yang tidak mungkin sama. Contoh, nama siswa itu bisa saja namanya Markus, bisa saja dalam satu kelas yang sama ada 2 Markus. Tapi NIS siswa itu pasti tidak bisa sama. Markus A dan Markus B pasti punya NIK yang berbeda. Begitu juga dengan ID. ID ini yang disebut unik karena ID ini tidak boleh sama antara orang yang si A dan si B. Tujuannya apa? Tujuannya biar sistem tahu kalau sama-sama punya nama Markus, nanti ketika kita meminta data Markus, siswa bingung Markus yang mana. Tapi kita pisahkan si Markus, 2 Markus ini dengan ID. Sehingga siswa tahu, oh kalau berarti kita requestnya bukan request si Markus, tapi kita request ID-nya. Atau kita panggil itu nick-nya. Jadi siswa nggak bingung karena beda. Kecuali kalau kita pakai hanya nama, berarti siswa nanti bingung. Ketika kita bilang, tolong tampilkan data Markus. Siswa bilang Markus yang mana? Markusnya ada 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang disebut dengan unik. Dan si unik ini, yang ID siswa ini, kita wajib untuk mencentang ini, AI. Auto increment. Ya. Saya biasanya selalu centang AI. Bisa juga tidak, tapi lebih amannya kita centang aja. Klik AI, auto increment, arah kotaknya di sini kita centang. Oke, secara otomatis indeksnya ini akan berubah menjadi primary. Primary artinya ini adalah kode unik dari tabel ini. Dari semua isi tabel ini yang disebut field unik adalah field ini yang tidak boleh sama antara satu orang atau satu data dengan data yang lain. Dia unik, harus beda. Kalau data pertama sudah punya ID 10, berarti data kedua harus 11 atau 9 atau 8 atau 7 terserah. Intinya jangan 10 lagi. Nah, sistem akan secara otomatis buat itu menjadi unik. Tidak akan sama antara satu siswa dan siswa lainnya. Kenapa kita centang AI, auto increment? Supaya biar kita kasih sistem yang ngatur. Kalau sudah punya ID begini, berarti siswa nggak akan kasih ID yang sama lagi. Karena kalau kita manusia isi secara manual, bisa saja kita lupa human error. Makanya kita biarkan sistem yang bekerja, sistem yang atur. Oh, orang sebelumnya sudah dapat ID 1, berarti orang berikut saya kasih 2. Sistem yang kasih secara otomatis, makanya namanya AI atau auto. Auto itu kan otomatis, auto increment. Oke ya. Kemudian di sini kita kasih nama siswa, nama underscore siswa. Ingat seperti yang tadi saya bilang bahwa di dalam pembuatan database, mulai dari database, tabel, dan field tidak boleh gunakan spasi. Kemudian karena ini datanya isinya huruf, ini kenapa integer? Karena ID itu harus isinya angka. Angka itu namanya integer atau number ya. Karena di sini nama siswa itu bisa saja huruf, maka kita ganti sini, kita pakai saja yang teks atau varchar. Tapi saya sering pakainya varchar. Varchar saya kasih 100. Kemudian JK ini jenis kelamin ya, kita singkat aja. Varchar saya kasih 100 juga. Kemudian alamat, kita di sini varchar juga, saya kasih juga 100. Panjang nilai ini sebenarnya bebas ya. Tapi biasa kenapa dipakai panjang? Contohnya, kita mau kasih batasan. Oh, panjang itu contohnya nomor telepon itu kan isinya 12 angka. Nah, kita bisa taruh sini 12. Contohnya di sini fieldnya namanya telepon. Berarti yang standarnya itu biasanya 12. Artinya bahwa ketika orang menginput nomor telepon melebihi dari 12, maka sistem tolak. Gitu. Jadi kalau di sini kita isi alamatnya, isinya panjang atau nilainya ini adalah 100. Artinya orang mengisi data alamat itu jumlah hurufnya tidak boleh lebih dari 100 huruf. 100 huruf ya, bukan 100 kata, 100 huruf. Oke ya. Kemudian di sini kita masukkan ID underscore kelas. Kenapa kita pakai ID kelas? Karena kita akan koneksi antara tabel siswa dan tabel kelas. Nah, di koneksi antara siswa dan kelas itu koneksi apanya? Koneksi ID-nya. Nanti gimana prosesnya nanti baru saya jelaskan. ID kita kasih jadi varchar, isinya adalah 100. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik tombol simpan. Atau kalau teman-teman yang punya bahasa Inggris pasti save ya. Kita simpan. Oke.
Oke, secara otomatis di dalam database kita yang buku induk, kita sudah punya satu buah tabel, yaitu isinya adalah tabel siswa. Nah, sudah ada siswa. Kalau di dalam siswa kita klik lagi, maka si tabel siswa ini punya 5 buah field untuk menampung data. Ada field ID siswa, ada field nama siswa, ada field jenis kelamin, ada field alamat, dan field ID kelas. ID kelas ini untuk koneksi nanti dengan satu buah tabel kelas yang kita buat di sini. Oke ya. Sekarang kita buat tabel satu lagi untuk guru. Jumlahnya kita tetap pilih 4 aja. Atau kita hitung ya. Nama guru, jenis kelamin, alamat, mapel ya. Dia ngajar mapel apa ya. Berarti nama, ID guru, nama guru, alamat, mapel. 4 ya. Kita buat aja 4. Nanti kalau teman-teman mau tambahkan silakan ya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sini contohnya ID_guru. Ingat bahwa ini akan jadi kode unik, maka kita centang AI-nya. Kemudian kita masukkan sini nama guru. Kemudian di sini alamat. Di sini kita masukkan adalah mapel. Dia ngajar mapel apa. Terus untuk nama, alamat, dan mapel ingat kita ganti jadi varchar. Isinya adalah 100. Alamat juga varchar, isinya adalah 100. Dan mapel ini isinya juga varchar yang isinya adalah 100. Teman-teman bikin 200, 300 terserah ya. Kita kasih aja 100. Kemudian seperti biasa kita klik lagi simpan. Oke teman-teman, sekarang kalau kita klik di buku induk, kita sudah punya 2 buah tabel ya. Tabel guru, tabel siswa. Sekarang kita buat yang tabel kelas. Tabel kelas itu isinya hanya 2, ID kelas sama nama kelas. Jadi jumlah kolomnya kita kasih 2. Nama tabelnya kita masukkan kelas. Kemudian kita klik tombol buat atau create ya. Teman-teman kalau nanti suara saya kurang jelas, mohon maaf karena sekarang lagi hujan. Oke. Kita masukkan di sini ID_kelas. Kemudian ingat AI-nya kita centang. Kemudian di sini kita kasih nama _kelas. Kita masukkan lagi varchar, kita masukkan sini 100. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita klik di buku induk, kita sudah punya 3 buah tabel. Tabel guru, tabel kelas, tabel siswa. Sekarang kita buat tabel yang terakhir yaitu tabel user ya. Nama tabelnya kita masukkan user. Kita butuh juga 4 ya. Jumlah kolomnya juga 4. Kita klik buat. Seperti biasa kita masukkan ID_user. AI-nya kita centang. Kemudian nama user. Nama user. Kita kasih varchar, isinya juga 100. Kemudian kita masukkan username. Username untuk dipakai login nanti ya. Varcharnya juga 100. Kemudian password. Password. Ini kita pilih aja MD5. Saya biasanya pakai MD5. Nanti teman-teman mau pakai SHA-12 juga boleh ya. Tapi ini sebagai contoh saya kasih aja MD5. Yang standar-standar aja dulu. Nah, ini mana nih MD5? MD5. Oke, MD5. Tidak ada yang MD5. MD5. Mana nih MD5? Oh, kita pakai aja varchar ya. Nanti pada saat input baru, sorry, lupa saya. Kita masukkan aja varchar, nanti pada saat input baru kita kasih MD5. Oke, kita pilih aja varchar, panjang nilainya 100. Oke, kemudian kita klik tombol simpan. Oke, sekarang kita sudah punya dalam satu buah database yang namanya database buku induk. Kita punya 4 buah tabel. Ada tabel guru, ada tabel kelas, ada tabel siswa, dan tabel user. Sekarang kita mau coba isi data sementara untuk nanti kita bisa cek tampil atau tidak. Contohnya di guru kita klik tombol tambahkan.
Nama guru, ID-nya nanti kan kita tadi sudah centang AI, auto increment. Jadi kita nggak usah isi, nanti sistem yang isi. Nilainya berapa. Kita isi yang nama, alamat, sama mapel. Contoh sini namanya Agus Suprianto. Oke, alamatnya di Jember. Mapelnya contohnya bahasa Indonesia. Oke, kita klik kirim. Nah, sekarang kita klik di baku induk lagi. Kemudian kita klik di guru. Nah, otomatis ini sudah punya data. Ini terisi otomatis ya, ID guru. Tadi kita nggak isi, auto increment, jadi isi otomatis. ID-nya adalah 1, nama gurunya Agus Suprianto, alamat Jember, mapelnya bahasa Indonesia. Sekarang kita klik lagi di buku induk, kita masukkan data siswa. Siswa ini hanya jadi contoh ya, biar sebentar kita waktu tampilkan data, kita bisa lihat hasil tampilan datanya seperti apa. Di kelas, sini, kelas dulu. Kelas ini kita tambahkan, ID-nya nanti terisi otomatis, jadi kita nama kelasnya kita masukkan sini kelas 10. Kemudian kita kirim. Nah, berarti di dalam tabel kelas kita sudah punya satu buah data, yaitu ID-nya adalah 1 dengan nama kelasnya adalah 10. Sekarang kita ke siswa. Di siswa kita klik lagi tambahkan ya, kita klik di buku induk. Di siswa kita klik tambahkan. Nama siswanya contohnya adalah Ramadan. Jenis kelaminnya itu laki-laki, saya kasih L saja. Alamatnya itu di Bandung. ID kelasnya, contohnya tadi kita sudah punya satu buah ID kelas di sini. Namanya ID 1 ya, kita masukkan sini 1. Karena kita sesuaikan dengan ID kelas yang sudah ada di sini, teman-teman. Jadi saya harus jelaskannya rinci biar teman-teman yang bukan orang IT pun bisa paham ya. Nah, ini kan satu buah kelas namanya kelas 10, ID-nya adalah 1. Jadi kita contoh taruh sini adalah 1. Kemudian kita kirim. Oke. Oke. Sekarang tabel siswa sudah ya. Kita sudah punya data di siswa. Dengan ID 1, nama siswanya Ramadan, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Bandung, ID kelasnya juga 1. Sekarang kita masukkan di user. Kita klik di buku induk, kemudian kita klik tambahkan di user. Oke. Nama usernya contohnya di sini admin, username-nya admin, passwordnya contoh 12345. 2345. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian di bagian sini baru kita pilih, kita klik di sini, tipe data itu yang dikirim dalam bentuk MD5. Kita scroll ke bawah, kita cari yang MD5. Nah, untuk apa nanti sebentar saya klik kirim baru teman-teman lihat. Kita klik kirim. Oke, sekarang kita klik di user. Yang tadinya passwordnya itu 12345, ketika kita pilih MD5, dia akan konversi 12345 itu dienkripsi menjadi kode seperti ini. Makanya kenapa teman-teman kalau buka WhatsApp pertama kali di bagian atas ada tulis bahwa chattingan ini dienkripsi end to end. Artinya semua chattingan teman-teman di situ chattingannya contohnya lagi buat apa, itu di dalam database dia nggak tampil tulisan lagi buat apa, tapi dia tampil dalam bentuk kode gini, dienkripsi datanya. Oke ya. Jadi yang tadi passwordnya 12345 dienkripsi. Ini tujuannya, contohnya sistemnya sistem besar ya di hosting. Orang buat user, si orang yang mengelola database, dia nggak bisa baca juga si passwordnya orang ini berapa. Hanya orang itu aja yang tahu. Dia nggak bisa baca karena di sini dikonversi dalam bentuk kode. Itu tujuannya. Jadi password itu wajib dikonversi. Ini untuk keamanan aja ya, untuk keamanan aja. Oke. Kita sudah punya 4 buah tabel dan semuanya sudah ada isinya. Sekarang database ini kita biarkan. Oke. Kita kembali ke Visual Studio Code. Jadi kita sudah berhasil membuat database. Database sudah.
Maka kita akan ke bagian config dulu teman-teman. Teman-teman ingat kemarin itu saya mau ajar untuk teman-teman di bagian config, kita setting dulu auto load, tapi kan database-nya belum dibuat, makanya kita langsung ke config.php. Sekarang kan database-nya udah ada, maka kita setting di autoload.php. Caranya kita klik di autoload.php, kita scroll ke bawah. Nah, di sini di baris ke-61 ada autoload library. Di dalamnya ada array buka kurung tutup kurung. Di dalam array kita kasih tanda kutip, kutip 1 ya. Kita kasih di sini database. Setelah kutip penutupnya kita kasih koma, kita buka tanda kutip lagi. Kita masukkan di sini session. Oke. Seperti itu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Cuman cari yang di baris ke-92 autoload helper array. Kita isi di dalam sini tanda kutip 2, kita isinya adalah URL. Setelah tanda kutip penutup kita koma, kita isi lagi di sini adalah file. Oke, URL dan file. Seperti contoh di atas ini. Oke, kalau sudah kita Ctrl S atau save ya. Ingat selalu save setelah kita habis buat perubahan. Mau itu dihapus atau ditambahkan. Oke, sekarang autoload-nya sudah, kita ke database. Di bawahnya config ada database. Kita scroll ke bawah untuk bisa koneksi ke database. Username ini di baris ke-79. Username bawaan dari exam itu root ya, ROOT. Bawaannya. Nanti kalau teman-teman upload di hosting, itu baru teman-teman atur sesuai dengan username dan password yang teman-teman buat di hosting. Nanti gimana cara upload di hosting, nanti saya ajar juga. Oke ya? Mungkin kita 2 atau 3 episode saya akan ajar cara upload di hosting. Biar teman-teman bisa coba beli hosting dan coba upload aplikasi teman-teman di hostingnya. Biar bisa di jalan, bisa online gitu. Untuk passwordnya dibiarkan kosong aja. Kemudian untuk bagian database, di dalam tanda kutip ini, kita masukkan sesuai dengan nama database yang sudah kita buat di sini. Yaitu buku induk. Maka di sini kita masukkan adalah buku induk. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk koneksi database-nya. Tinggal kita Ctrl S atau file save. Sekarang autoload sudah, database sudah. Sekarang kita mainkan di views-nya. Kita koneksi ke Bootstrap. Oke ya. Oke, sekarang kita ke controller. Kita buat satu controller baru. Oh, kita ke roots dulu. Di roots, kita akan buat controller itu namanya adalah home atau beranda atau tampilan awal. Ya. Atau kita masukkannya apa ya? Siswa aja ya. Kita mau tampilkan data siswa di sini. Kita masukkan di sini adalah siswa. Oke. Controller siswa. Atau kita buat aja di sini home aja ya, home. Oke, home aja. Supaya tampil pertama adalah dashboardnya. Kita masukkan di sini home. Sedangkan di controller kan kita belum buat controller home. Nah, kita buat dulu controllernya. Kita klik di controller sampai warnanya biru kayak gini. Kita klik kanan, kemudian pilih new file. Kita masukkan di sini home. Ingat untuk buat controller huruf awalnya itu harus huruf kapital ya. Home.php. Enter. Oh ya, di roots kita belum save ya, kita Ctrl S dulu. Home.php, kemudian kita buka yang controller Mivi atau welcome, terserah. Kemudian kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita kembali ke home.php, kita Ctrl V. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kemudian yang si Mivi ini kita close aja. Kemudian ingat bahwa di bagian kelas Mivi, kita harus ganti Mivi-nya sesuai dengan nama file yang di atas. Sini kan home, berarti si Mivi kita ganti jadi home. Oke. Kemudian public function index di load view-nya ini kita ganti si Mivi jadi home. Tapi di bagian view kita belum buat view yang namanya home, belum ada view yang namanya home. Berarti kita harus buat dulu view-nya. Nah, ini intinya nanti teman-teman. Kita buat tampilannya. Sekarang untuk buat view sebelumnya, teman-teman kembali ke sini di bagian download. Kita cari file Bootstrap yang kita download kemarin, yang ini. Kita klik di sini, kita klik kanan, kemudian kita ekstrak dulu. Ekstrak file, kemudian kita klik OK. Oke, kalau sudah tampil foldernya di atas, kita buka. Nah, kita buka lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Ini kita Ctrl A, kita klik kanan, kemudian kita copy atau Ctrl C, kita kembali ke disk PC, kita cari local disk C, kita cari folder yang namanya exam, htdocs, cari namanya ep1 underscore buku induk seperti yang kita sudah buat sebelumnya, kita buka. Kemudian kita buat satu folder baru, kita klik aja new folder di sini. Nama foldernya kita masukkan adalah assets. Oke, kita klik. Foldernya jadi kita buka foldernya, kemudian kita paste yang tadi sudah kita copy di sini, Ctrl V. Oke, kalau kita sudah paste seperti ini, kita close aja. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini, teman-teman lihat di bawah sudah ada satu file namanya asset di sini. Kan tadi kita sudah copy. Kita buka foldernya. Kita cari yang namanya empty.html. Kita klik. Oke, empty. Sekarang kita Ctrl A. Kita Ctrl C. Kita kembali ke views di sini. Klik di views. Klik kanan, pilih new file. Kemudian tadi kita harus buat home.php. Jadi kita masukkan home.php. Kalau di views, nama home-nya ini boleh huruf kecil, teman-teman. Tapi kalau di controller wajib awalannya itu harus huruf kapital. Tapi kalau di view boleh huruf kecil. Kita enter. Nah, kita sudah punya satu file namanya home.php di dalam folder views. Kemudian ini kita save dulu. Ctrl S. Kita kembali ke home.php yang ada di views di sini, di dalam views. Kita Ctrl V. Kita paste yang sudah tadi kita buat. Oke. Kemudian teman-teman, ada beberapa hal yang ingin kita konfigurasi di sini. Ada yang perlu kita hapus dan ada yang tidak. Yang pertama itu, teman-teman, lihat di bagian sini head, di baris ke-8, di sini ada link ref CSS. Kita klik di sebelahnya CSS, kita ketik di sini lebih kecil dari tanda tanya sama dengan lebih besar dari tanda tanya. Di tengah-tengahnya setelah sama dengan kita masukkan base underscore URL, buka kurung tutup kurung. Kemudian setelah lebih besar dari, kita ketik asset garing. Jadi base URL asset garing CSS. Kemudian yang the garing sampai di sini kita copy. Kita blok sampai di sini, kita klik kanan copy. Kita paste di baris ke-10 setelah CSS ini. Kita paste di sini. Kemudian di baris ke-12 juga setelah CSS ini kita paste di sini. Kemudian di baris ke-14 juga sebelum CSS kita paste di sini. Oke. Kemudian kita scroll paling bawah di bagian footernya di paling bawah. Oke. Nah, di sini ada 3 baris. Baris 414 dan baris 416. Di sini sebelum JS kita klik, kita Ctrl V, dan di sini juga sebelum JS kita klik, kita Ctrl V. Oke, kalau sudah kita Ctrl S, save. Dan kita kembali ke Google Chrome. Kita buka tab baru. Kita coba ketik localhost garing ep1 underscore buku induk. Nah, kemudian kita enter. Nah, kalau benar teman-teman dia akan tampil seperti ini. Udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Di sini user image-nya nggak tampil. Kita coba cek di sini bagian atas, kita cari. Nanti saya akan kasih tahu ya di baris ke berapa. Mana nih? Kita cari di sini. LTE logo. Kita coba cari di mana nih? Drop down. Di sini di baris ke-55. Sebelum IMG ini kita Ctrl V. Yang tadi base URL asset. Kita Ctrl S, coba kita reload.
Oke, masih juga. Coba kita cari mana ya, ada tulisan halogen ya. Halogen. Kita scroll ke bawah, kita cari. Mana nih halogen? Di mana kakak berada? Ini ada halogen. Nah, di atasnya ini ada baris ke-279, ada image image. Kita klik di sini, sebelum image kita Ctrl V. Supaya dia bisa koneksi, oke. Jadi ini sama aja kita koneksi antara CodeIgniter dan Bootstrap. Di dalam kan tadi kita isi file Bootstrap-nya di sini, teman-teman. Di dalam folder asset yang kita buat new folder tadi. Nah, jadi kita koneksi pakai URL, base URL. Kita hubungkan URL, kita koneksi alamat URL ke dalam folder yang di dalam folder asset ini. Oke ya. Kita koneksi pakai URL, base URL ini untuk menghubungkan antara file yang ada di sini dan juga file yang ada dalam folder asset img avatar 3. Nah, kita Ctrl S, kita kembali ke Google Chrome, kita save, reload. Nah, kalau benar udah tampil fotonya. Oke ya. Sekarang teman-teman kita butuh di sini adalah hanya beberapa, jadi nanti kita akan hapus ya, beberapa hal itu kita hapus ya. Katanya ini, kita hanya butuh ini widget ya, widget ini kita pakai widget. Oke, kita kembali ke sini. Yang pertama, ya teman-teman, di bawah halogen ya, ada dashboard, ada widget. Nah, widget ini kita pakai, yang lainnya kita hapus. Kita hapus dari baris 309, Lee class tree view ini kita blok, kita hapus sampai baris ke 320. Kita delete. Kemudian dari baris 310 kita blok lagi sampai di baris yang ke 323. Kita delete. Kita scroll lagi dari baris ke 311 sampai baris ke 321 kita blok, kita delete. Kemudian dari baris 312 sampai dengan baris ke 321 kita delete. Kemudian dari baris 313 sampai dengan baris ke 318 kita delete. Kemudian juga dari baris ke ini 314 sampai 319 kita delete. Dari baris ke 315 sampai di baris 329 ini kita delete juga. Oh, sampai di baris 330 ya. 330 kita delete. Oke. Kalau sudah kita Ctrl S, kita kembali ke sini. Nah, yang lainnya hilang. Kita hanya butuh ini dua. Nanti baru kita tinggal tambahkan. Kemudian tulisan admin LTE di atas kita ganti jadi buku induk. Kita scroll ke atas, cari tulisan admin LTE ya. Scroll ke atas seperti ini. Oke, mana nih? Tulisan admin LTE. Nah, admin LTE ini kita hapus, kita ganti menjadi buku induk. Kita Ctrl S, kita kembali ke sini, kita reload. Nah, dari ultimate LTE jadi buku induk. Kemudian teman-teman, ada beberapa di sini yang juga kita nggak perlu pakai ya, jadi kita hapus aja. Contohnya ini kita hapus dari baris 42 sampai 46. Mana? 42 sampai 46 ya, 42 sampai 46 kita hapus. Kemudian di baris ke 44 sampai 59 kita hapus. Kemudian dari baris ke 45 sampai ke 56 juga kita hapus. Kemudian dari baris ke 47 sampai baris ya ini 56 juga kita hapus. Kemudian dari baris 47 sampai 58 kita hapus. Kemudian dari baris 48 sampai baris ke 64 kita hapus. Ini banyak sekali teman-teman yang harus kita hapus, yang kita nggak perlu pakai ya.
Jadi yang kita pakai, kalau nggak perlu pakai, yang nggak usah dipakai. Ini dari baris ke 50 sampai dengan baris ke mana nih? Baris 50 sampai dengan baris ke 127 kita hapus. Oke, kemudian dari baris 51 sampai baris ke 83 kita baris 51 ke baris 83. Oke, kita delete. Nah, coba kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi ini semuanya kita hilangkan ya. Nggak usah pakai. Kosong aja. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan pisah ya teman-teman. Headernya sendiri, footernya sendiri, bodinya sendiri, sidebarnya sendiri. Itu di mana teman-teman? Yang di bagian atas ini namanya header. Kepalanya sendiri. Yang di bagian kiri ini namanya sidebar. Yang di bagian bawah sini namanya footer. Nah, ketika kita buka, contohnya kita klik data siswa. Maka kan yang ini sama di bawah kan tetap. Yang berubah cuma isinya. Tabel data siswa yang tampil. Kalau kita klik data guru, yang atas, yang samping, yang bawah itu tetap. Yang berubah cuma isinya. Makanya kita pisah, biar gampang. Caranya kita klik di Visual Studio Code, kita scroll ke atas, kita blok dari yang pertama ini, terus kita blok, teman-teman lama-lama udah paham ya kenapa kita pisah. Kita scroll dulu ke bawah. Oke. Nah, sampai batas penutup header di sini. Kita blok dari sini sampai di sini. Sampai di batas penutup header di sini. Oke. Kita klik kanan, kita cut. Di folder views kita klik di sini, kita buat satu views baru, new file, kita kasih nama di sini header .php. Kita enter. Kemudian kita paste di sini, di sini. Oke. Kemudian kita Ctrl S. Kita kembali ke home.php. Kemudian kita pisah lagi yang ini. Bagian sidebarnya yang ini, bagian kirinya nih kita pisah juga sendiri, dia file sendiri. Kita blok sampai di section di sini. Kita klik kanan, kita cut. Kita buat satu file baru di views, klik kanan kemudian new file. Kemudian kita masukkan di sini adalah sidebar.php. Kita Ctrl V. Kemudian kita Ctrl S. Oke. Kemudian di bagian footer, kita lihat di sini ada footer ya. Bagian oke, nah sini. Blank page, kita lihat blank page. Oke. Kita copy yang ini sampai di bawah, kita klik kanan, cut. Kemudian kita buat satu file baru di dalam folder views lagi, kita kasih nama di sini adalah footer.php. Kemudian kita Ctrl V, Ctrl S. Kita kembali ke home PHP, kita Ctrl S. Oke. Karena kita sudah pisah filenya, maka kita kembali ke controller di sini. Di controller yang namanya controller home, kita klik di sini. Yang tadi kita hanya panggil satu buah file, karena dalam satu buah file home ini semuanya sudah ada di dalam. Tapi karena kita sudah pisah, maka kita pisah juga di panggilannya ini. Jadi yang awalnya home kita ganti jadi header. Ini kita blok, kita Ctrl C, kita paste. Setelah header kita masukkan di sini sidebar. Kemudian kita enter ke bawah, kita Ctrl V lagi. Kita masukkan di sini home atau isinya. Kita enter lagi ke bawah, kita paste. Kita masukkan di sini adalah footer paling bawah. Jadi yang paling atas itu header, kirinya sidebar yang ini. Di atasnya ini header, kirinya sidebar, ini adalah home-nya atau isinya. Kemudian yang paling bawah itu adalah footer-nya. Oke, kita Ctrl S, simpan. Kalau kita reload hasilnya sama teman-teman.
nggak ada beda. Hanya kita pisah filenya aja. Oke? Sekarang kita isi, kita rubah isinya. Kemudian kita ke bagian sidebar. Jadi kita merubah yang bagian kiri ini. Si kiri ini kita mau bikin data siswa, data guru, data kelas ya. Jadi kita di sini yang widget ini, bagian small ini kita hapus aja. Small dari sini sampai small yang ini kita hapus, delete. Isi yang widget ini kita hapus, kita ganti menjadi data siswa. Oke. Kemudian FA-nya ini kita ganti menjadi user. Oke. Kalau sudah kita Ctrl S, kita kembali ke sini waktu kita reload. Nah, dia jadinya data siswa. Kemudian kita membuat data guru, kita copy dari halaman 34 sampai 38, kita blok, kita Ctrl C, kita paste di bawahnya, Ctrl V. Yang ininya data siswa kita hapus, kita ganti menjadi data guru. Oke. Kemudian kita di bagian bawahnya sini, kita Ctrl V lagi. Ini kita ganti jadi data kelas. Tapi di FA user kita ganti, usernya kita ganti menjadi building atau bangunan ya, karena kelas ya. Kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, ada siswa, data guru, ada data kelas. Tapi kok buildingnya nggak jadi, kita cari font Awesom ya, untuk ikonnya ya, ikon sebelah kanan, font Awesom building. Kira-kira kodenya apa nih untuk font Awesom? Sorry, saya connect dulu ke internet ya. Connect. Di sini lagi hujan ya teman-teman. Oke, kita reload. Ini lagi hujan jadi jaringannya kayaknya terganggu teman-teman. Saya pakai hotspot aja ya. Karena di jaringan utama saya pakainya kartu Bayu. Jadi kadang hujan terganggu dia. Saya connect pakai hotspot di handphone aja. Oke, kita refresh. Reload. Nah, ini FA building. Harusnya benar nih. Tadi FA building. Kita coba lihat di sini. Font Awesom itu apa, teman-teman? Font Awesom itu ini. Icon yang di kiri ini namanya font Awesom. Nah, building. Nah, ini harusnya benar nih. Coba kita lihat sini ikhlas building, kita klik di sini, kita copy ya, kita kembali ke sini, di bagian sini i-nya ini kita blok, kita Ctrl V, kita Ctrl S, kita kembali sini, mudah-mudahan jadi ya teman-teman. Oke, ternyata dia nggak mau ya, dia maunya apa nih? Dia pakai font Awesom yang versi berapa? Coba kita cek di sini, di mana nih? CSS font Awesom. Cek di sini mana? Ajax CSS image.js page UI widget kalender, empty, form, chat, example. Kita cari yang tabel, UI. Oh, icon. Nah, kita klik di icon. Ini kita cari di sini ya. Icon, kita scroll ke bawah. Ini ada jenis-jenis icon di sini. Ada FA question. Kita cari yang building mana nih? FA log,
B, cari yang B, huruf B di mana nih? FA bold, bullhorn, building. Oh ini, kita copy aja ini. Nah, kita copy, kita close ya ini. Kita kembali ke sidebar, ininya kita paste di dalam sini. Oke, kita Ctrl V. Oke, kita Ctrl S. Kita kembali ke sini, kita reload. Nah, udah jadi building ya, ikonnya building. Jadi nanti waktu diklik data siswa akan tampil tabel siswa, diklik data guru akan tampil data guru, diklik data kelas akan tampil data kelas. Karena waktu sekarang di sini sudah 55 menit ya teman-teman. Jadi saya nanti tampilin tabelnya aja dulu. Nanti di bagian berikutnya baru kita tarik data dari database ya. Karena biar videonya jangan terlalu panjang, takutnya ini Camtasia saya close lagi. Jadi sekarang kita akan buat namanya siswa. Untuk data siswa ya, untuk data siswa. Ini kita close aja, footernya kita close, headernya kita close, rootsnya kita close, database-nya kita close, autocloud-nya kita close karena kita nggak butuh lagi. Kita kembali ke controller di sini. Kita buat satu buah file, new file, klik kanan di sini, pilih new file. Kita masukkan di sini siswa, S-nya besar. Ingat untuk controller itu harus dimulai dari huruf kapital. Siswa.php, kita enter. Kemudian kita copy dari home.php di sini, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita kembali ke siswa, Ctrl V. Semuanya sama, header sidebarnya sama, footernya sama, hanya rubah aja home-nya jadi siswa. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian di bagian kelas di sini yang awalnya home, kita sesuaikan nama filenya adalah siswa. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita ke views, karena kita belum buat views, di sini kita sudah panggil views siswa, tapi di bagian views siswa itu belum ada. Maka di bagian views ini kita klik kanan, kita pilih new file, kita masukkan ini siswa.php, enter. Kemudian kita klik di home.php yang ada di views di sini, kita klik di sini, kita Ctrl A, ya kita Ctrl A, kita Ctrl C. Kita kembali ke siswa yang ada di views, siswa.php, kita klik di sini, kita Ctrl V. Ctrl V di sini. Nah, kemudian di bagian blank page kita ganti di sini siswa. Small-nya adalah data siswa, Ctrl panelnya adalah data siswa. Di sini juga sama. Home-nya ini kita ganti jadi siswa. Di blank page-nya kita ganti jadi data siswa. Oke. Nah, kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang kita sudah punya satu buah controller namanya siswa, yang di dalamnya ada satu buah file dalam view namanya siswa.php. Sekarang kita coba panggil ini di sidebar ya. Kita kembali ke sidebar. Di bagian data siswa, sini, di bagian atasnya yang ada ahref, page, kita hapus tulisan di dalam tanda kutipnya. Kita isi sini lebih kecil, tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar. Di dalamnya sama dengan kita isi seperti base URL. Kemudian setelah lebih besar dari, kita ketik di sini siswa. Ini maksudnya apa? Base URL ini kan isinya ini teman-teman. Di config kita buka. Base URL ini kan kita isinya ini. Artinya kita akan, kalau waktu diklik, dia akan panggil alamat ini, garing, tambah lagi di belakang adalah siswa di sini. Jadi akan panggil seperti ini. Base URL-nya kemudian kita tambahkan siswa. Makanya di sini teman-teman, di bagian sidebar, kita di sini base URL ini sama dengan localhost. Base URL ini isinya sama dengan ini, http localhost buku induk. Tapi dalam bahasa kode Knita dirubah menjadi base URL, ditambahkan lagi dengan siswa. Oke, kita save, Ctrl S. Kita kembali ke Google Chrome, kita waktu reload. Waktu kita klik di bagian data siswa, di sini, base URL. Ya, oke. Oke, ada error, kita cek. Di sini, setelah URL kita tambah buka kurung dan tutup kurung. Oke. Ini kita Ctrl S lagi. Kita kembali sini, kita reload.
Oke, kita klik data siswa. Oke, maka dia akan tampil siswa, data siswa, siswa, data siswa. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti isi di dalamnya kita akan buat satu buah tabel untuk menampilkan database di sini, di siswa. Di sini database ini isinya adalah nama siswa, jenis kelamin, alamat, ID kelas. Kita coba buat ya, kita buat sampai di situ aja dulu. Nanti lanjutannya di pertemuan berikut ya, karena videonya jangan terlalu panjang. Cara isinya gimana? Di dalam section kelas konten, kemudian kalian lihat baris 21 ada section pembuka, ada section penutup. Bedanya pembuka dan penutup di mana? Teman-teman lihat, contohnya di sini. Ada all biasa aja. Ini all namanya all. Ini namanya tag ya, tag all. Tag itu lebih kecil dan lebih besar. Di dalamnya ada all, tag all, ada penutup tag all. Penutup itu dia ditambahkan dengan garis miring. Contohnya ini section, ada section pembuka dan section penutup. Untuk membedakan mana yang pembuka, mana yang penutup, kalau pembuka itu tanpa garis miring. Kalau penutupnya itu yang pakai garis miring. Jadi tengah-tengahnya sini teman-teman, kita masukkan di sini tabel, kita ketik aja table, nanti udah muncul seperti itu, kita enter. Oke, kita enter lagi satu kali ke bawah. Kemudian kita masukkan di sini kelas sama dengan tanda kutip 2. Di dalam tanda kutip kita isi tabel, spasi tabel. Tabel ini kalau bahasa Inggris tulisannya table ya. Strap bordered. Spasi tabel, strap hover. Spasi tabel, strap responsive. Spasi tabel, strap stripped. Oke? Kemudian di bawahnya kita buat isi namanya T-head, T-H-A-D. Head untuk pembukanya, kita enter. Oke, kita enter sekali lagi. Di bawah head kita masukkan TR, kita enter lagi. Di dalam TR kita masukkan namanya TD pertama, yang isinya adalah nomor titik. Kemudian di bawahnya ini, di sebelahnya TD yang ini kita klik, kita enter, kita masukkan lagi TD, nama spasi siswa. Di bawahnya lagi kita masukkan TD lagi. Di dalam siswa apa di sini? Jenis kelamin, alamat, ID kelas. Jenis kelamin. Di bawahnya lagi kita enter, kita masukkan lagi TD. Alamat. Di bawah TD kita masukkan lagi TD. Kemudian kelas. Oke? Kemudian ini kan T-head pembuka, di bawahnya ada T-head penutup. Di setelah T-head penutup ini kita enter, kita buat namanya T-body. T-body kita enter 2 kali. Kemudian kita masukkan lagi TR. Kita enter. Nah, di dalam TR kita masukkan TH. TH kita enter 1 kali. TH sampai muncul seperti ini, kita enter. Kita bikin TH ini sebanyak jumlah TD. TD-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka TH-nya juga 5. Kita blok aja, kita Ctrl C. Di bagian bawahnya kita taruh lagi TH kedua, kita enter. Kita paste lagi TH ketiga, TH keempat, enter sampai TH kelima. Kemudian ketik Ctrl S atau save. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman silakan kembali ke Google Chrome, kita reload di sini. Nah, kita sudah punya tabel nomor, nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan juga ke kelas. Tinggal nanti di pertemuan kali berikut, kita akan panggil data yang di sini, yang ada tulis Ramadan, L, Bandung 1, ini untuk bisa tampil di dalam tabel ini. Oke teman-teman, karena waktunya sudah 1 jam, biar videonya jangan terlalu panjang, nanti kita lanjut di bagian 3. Oke? Jadi teman-teman yang pengen dapat source code yang ini, source code di awal, nanti saya taruh di bawah ya, di deskripsi. Teman-teman silahkan klik, cukup klik di situ, kemudian teman-teman traktir saya kopi 10.000, teman-teman bisa dapat source code yang ini. Untuk yang pertemuan bagian 2. Nanti untuk bagian 3 ada lagi. Oke ya teman-teman? Pertemuan kita sampai di sini, dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan kalau punya ide silahkan komen. Nanti kita akan ketemu di bagian ketiga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.